materi tentang Pancasila sebagai sistem etika yang dipersembahkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Habibah Ramadhani Persbayang dengan NIM 4243131090. Saya dari kelas PSPK 2024E, mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Dr. M. Irfan, SPD, MOr. Selanjutnya, materi tentang pengertian etika dan etika politik Indonesia. Etika adalah ilmu yang membahas tentang baik dan buruknya perilaku manusia berdasarkan norma-norma dan moral yang berlaku. Etika menjadi pedoman dalam menentukan tindakan yang benar, adil, dan bertanggung jawab dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Sementara itu, etika politik Indonesia merupakan penerapan nilai-nilai moral dan kemanusiaan dalam kegiatan berpolitik dan pemerintahan. Etika politik mengarahkan para pemimpin dan warga negara untuk bertindak sesuai dengan nilai kejujuran, tanggung jawab, keadilan, serta kepentingan bangsa bersama sesuai dengan semangat Pancasila. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berawal bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila menjadi pedoman moral dan dalam bersikap dan bertindak. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar negara dan ideologi, tetapi juga sebagai sumber keetika yang menuntun perilaku manusia Indonesia. Nilai ketuhanan menuntun manusia beriman dan bertakwa. Nilai kemanusiaan menumbuhkan sikap adil dan beradab. Nilai pemersatu mendorong kebersamaan. Nilai kerakyatan menumbuhkan tanggung jawab demokratis, dan nilai keadilan sosial menuntun pada kesejahteraan bersama. Selanjutnya ada perlunya Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila diperlukan sebagai sistem etika karena memberikan arah moral yang jelas bagi kehidupan bangsa Indonesia. Dalam era modern yang penuh tantangan, Pancasila menjadi pedoman agar masyarakat Indonesia tidak kehilangan nilai-nilai luhur berbangsa seperti gotong royong, kejujuran, dan toleransi. Pancasila membantu menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan bersama, serta menjadi dasar untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, berkeadilan, dan bermartabat. Selanjutnya ada Pancasila sebagai etika politik Indonesia. Pancasila sebagai etika politik Indonesia mengajarkan bahwa kekuasaan harus digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Dalam politik yang berlandaskan Pancasila, setiap keputusan harus berpihak pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan pemersatu. Etika politik Pancasila menolak praktik kekerasan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar etika politik, kehidupan bernegara dan akan mencerminkan nilai moral yang luhur dan demokratis dan yang berkeadaban. Selanjutnya ada dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Dalam perkembangan zaman, penerapan Pancasila sebagai sistem etika menghadapi berbagai tantangan seperti menurunnya moralitas, korupsi, individualisme, serta pengaruh budaya global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai berbangsa. Dinamika ini menuntun upaya pembaruan dan penanaman kembali nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan, teladan pemimpin, dan kebijakan publik. Tantangan tersebut justru menjadi peluang untuk memperkuat penerapan Pancasila sebagai pedoman moral bangsa di segala bidang kehidupan. Selanjutnya ada makna dan aktualisasi sila-sila Pancasila dalam kehidupan bernegara. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, menjadi dasar moral spiritual, menghormati perbedaan agama, dan menolak kekerasan atas nama keyakinan.
Jadi di sila pertama itu kita harus menghargai perbedaan agama. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Menghargai hak asasi manusia, memperlakukan setiap orang dengan adil. Jadi di sila kedua ini kita harus menghargai pendapat orang lain, dan saling menghormati sesama. Yang ketiga, persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas golongan dan menjaga keutuhan NKRI. Jadi di sila ketiga ini kita tidak boleh kita harus mengutamakan kepentingan bersama dan jangan mengutamakan kepentingan pribadi kita atau golongan. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Menjalankan demokrasi dengan musyawarah, menghargai perbedaan pendapat, dan menjunjung tinggi kebijaksanaan. Jadi di sila keempat ini kita harus menghargai pendapat orang lain. Jangan kita harus egois gini, kita harus menggunakan pendapat kita, jangan. Jadi di sila keempat ini kita harus menghargai pendapat orang lain. Jadi sila terakhir itu adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mewujudkan pemerataan kesejahteraan, menolak kesenjangan sosial, dan memperjuangkan keadilan bagi semua. Jadi di sini kita harus bersikap adil. Jangan kita bersikap semena-mena gitu ya kan. Jadi dari materi ini dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai etika merupakan pedoman moral bagi seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Nilai-nilainya menjadi dasar bagi perilaku individu, masyarakat, dan penyelenggaraan negara agar bertindak sesuai dengan keadilan, kemanusiaan, dan tanggung jawab. Dalam menghadapi tantangan zaman, Pancasila tetap relevan sebagai panduan untuk menjaga moral bangsa, menegakkan keadilan sosial, serta mewujudkan kehidupan berbangsa yang berkeadaban dan bermartabat. Sekian materi dari saya, terima kasih.